Alhamdulillah masih bersama kami di sini di segmen terakhir. Wah, Masya Allah ya, kita sudah di penghujung di segmen kelima atau segmen terakhir dengan tema kandungan ayat Al-Quran Al-Asyar ya, surat Al-Asyar bersama Ustadz Muhammad Bahtiar. Baik, boleh Ustadz Ya, dilanjutkan siap. tadi poinnya, setelah dilanjutkan kemudian di ujung-ujung atau di akhirnya boleh disimpulkan. Silakan. Betul, Ustaz. Fadal. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sepertinya di kandungan surah Al-Asr saya sudah sampaikan mengenai persoalan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di luar daripada ketakwaan kita kepada Allah, bagaimana kita mengaplikasikan dalam bentuk wa amilus salihah adalah perbuatan amal-amal saleh, amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kembali lagi, justru golongan-golongan inilah yang tidak merasa rugi kalau seandainya dalam kehidupan kita rugi dalam persoalan perdagangan, persoalan bisnis, persoalan jual beli, atau persoalan dalam bisnis. Sekarang kan maraknya bisnis online. Ya, betul. Ya, itu alhamdulillah bukan berarti menganggap enteng sebuah kerugian, tapi saya bisa katakan bahwa kerugian-kerugian seperti ini masih bisa kita cari modalnya kembali. Masih bisa kita ulangi, istilah gaulnya kita mulai dari nol. Kita mulai sama-sama. Itu tidak masalah. Itu kalau persoalan kehidupan dunia. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, kalau persoalan terhadap kehidupan akhirat, persoalan rugi untung rugi di kehidupan akhirat, tentu saya ingin mengatakan bahwa jangan sampai penyesalan itu terjadi pada diri kita masing-masing bagaimana sebelum kejadian itu. Karena di dalam surah As-Sajdah itu dikatakan bahwa orang-orang yang rugi dalam kehidupan akhiratnya, dia akan selalu meminta kepada Allah. Dia selalu meminta bagaimana dikembalikan. Rabbana absarna wa sami'na. Sesungguhnya kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Dulu mungkin asalnya ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mungkin pendengarannya tidak terbuka untuk menunaikan kewajibannya itu. Tapi justru ketika sudah masuk ke liang lahat, belum ke akhirat sama sekali, tapi dia sudah mengatakan kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na. Pada hari ini kita sudah mendengar, hari ini kita sudah melihat, bahkan hari ini kita sudah merasakan. Farji'na, kembalikan. Ya, dia ingin kembali. Apa yang ingin dia lakukan? Na'mal salihah. Kembali lagi adalah wa amilus salihah. Dia ingin berbuat amal-amal soleh. Dia ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, kenapa persoalan hidayah ini susah? Persoalan mempertahankan keimanan susah. Karena sesungguhnya hidayah-hidayah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW ingin memberikan hidayah kepada pamannya, tapi pamannya tidak bisa mengucapkan sama sekali. Padahal kita bisa menilai bahwa ini adalah seorang nabi, seorang panutan kita semua. Tapi justru dia tidak bisa memberi hidayah, karena memang hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu kita ketahui bahwa ada kalanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, hidayah sudah mau datang, tapi justru kita yang menolaknya. Ada waktunya hidayah yang benar-benar datang, tapi kita yang membolakkan diri, tidak mau menerima hidayah tersebut. Dan juga ada kalanya hidayah itu sudah ada di dalam diri kita, tapi justru kita yang menganggap enteng dan tidak mau mempertahankan semaksimal mungkin agar hidayah itu tetap berada di dalam hati kita semuanya. Makanya ada doa di mana setelah selesai sholat kita selalu dianjurkan untuk membacanya, yang di mana doanya berbunyi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu adalah doa
bagaimana kita minta keteguhan iman, minta agar iman kita dipertahankan, ditancapkan dan selalu tertanam sedalam mungkin agar iman kita ini, hidayah kita ini tidak lari kemana-mana. Masya Allah. Iya. Nah Ustadz, boleh disimpulkan tausiah kita pada hari ini? Silahkan ke pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di rumah, silahkan tafadhal. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan program Tapari ya, dengan tausiah temanya pagi hari ini, kandungan surah Al-Asr. Kesimpulannya saya cuma mau menyampaikan bahwa dalam persoalan surah, kandungan surah ini adalah persoalan waktu. Jadi yang pertama sekali kesimpulannya adalah jangan menyia-nyiakan waktu kita. Sesungguhnya semua manusia beriman maupun tidak beriman itu modal waktunya sama, 24 jam. Tidak berarti orang beriman 24 jam, orang tidak beriman 20 jam, itu tidak. Makanya sama saja waktu kita 24 jam, mari kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz sudah mengisi hari ini dalam program Tapari Tausiah pagi hari ya. Sama. Sehat selalu Ustadz Muhammad Bahtiar. Kita jumpa lagi di episode-episode mendatang Ustadz ya. Insya Allah. Masya Allah. Ya itulah tadi ya tausiah yang dibawakan oleh Ustadz Muhammad Bahtiar dalam program Tapari dengan tema kandungan surah Al-Asr ya, demi masa ya, atau demi waktu. Masya Allah, semoga ini bisa menjadi hikmah dan banyak pelajaran yang bisa dipetik oleh pemirsa yang ada di rumah. Akhir kata, seluruh kerabat kerja Net TV Sulawesi Selatan pamit undur diri. Saya Redia Sezari dan tentunya juga Ustadz Muhammad Bahtiar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dalam program Tapari episode berikutnya.